Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari aneh. Indonesia tidak pernah memarahi Hamas, malah Presiden Palestina yang memarahi Hamas. Ketika kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 saat hari libur Israel hari Sukkot diserang kelompok Hamas pihak Israel hingga masyarakat sipil Israel mati lebih 1.000 orang yang terdiri anak bayi, orang tua, anak kecil, anak gadis setelah dia diperkosa lalu dibunuh, juga menyandra lebih 1.000 orang, lebih 100 orang di jalur Gaza dan Rafah. Atas penyerangan kelompok Hamas kepada Israel, Yusuf Kala memuji tindakan Hamas menyerang Israel tepat sekali. Demikian juga Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak pernah memarahi kelompok Hamas, malah mengutuk Israel atas pengeboman kelompok Hamas atau kematian masyarakat sipil hingga saat ini sudah mencapai 30.000 orang dengan alasan kemanusiaan. Sepertinya Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sependapat dengan kelompok Hamas yang ingin menghilangkan Israel dari peta dunia. Justru Presiden Palestina memarahi Yahya Sinwar, pimpinan kelompok Hamas, karena gara-gara kelompok Hamas menyerang Israel membuat dalil atau alasan Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah sampai kelompok Hamas musnah dari peta dunia. Sampai putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak melarang Israel menyerang. Maksudnya PBB tidak melarang Israel menyerang kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah untuk membela diri dari serangan kelompok Hamas yang membunuh masyarakat sipil hingga mati lebih 1.000 orang, ditambah menyandra lebih 100 orang di jalur Gaza dan Rafah karena tujuan kelompok Hamas menyerang Israel untuk memusnahkan Israel dari peta dunia. Kalau kelompok Hamas tidak menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok Hamas akan dapat hidup berdampingan dengan negara Israel serta mendapat bantuan dari Israel termasuk bantuan gas, air bersih, dan kebutuhan lain. Tetapi gara-gara kelompok Hamas menyerang Israel duluan sebagai dalil atau alasan Israel membombardir kelompok Hamas hingga punah dari peta dunia. Sampai sekarang masyarakat sipil kelompok Hamas bingung mau bertempat tinggal di mana. Sedangkan jalur Gaza dan Rafah sudah dihancurkan dan tidak boleh tinggal di jalur Gaza dan Rafah. Lagi mengungsi ke daerah Mesir dan negara lainnya tidak boleh masuk wilayah hukumnya walaupun sesama yang beragama Islam. Melihat tudingan Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada Yahya Sinwar, pimpinan kelompok Hamas, bisa nanti alasan Israel menyerang negara Indonesia karena Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin senang mengutuk Israel dan Yusuf Kala memuji penyerangan kelompok Hamas ke Israel. Karena Israel sudah mengancam negara yang melarang Israel menyerang jalur Gaza dan Rafah akan menghadapinya, termasuk negara Indonesia, menghalangi Israel dan melarang menyerang kelompok Hamas. Termasuk negara Amerika Serikat melarang jangan sampai menyerang Rafah, tetapi Benjamin Netanyahu tidak peduli, sehingga Israel tetap menyerang Rafah hingga kelompok Hamas musnah dari permukaan, dari peta dunia. Penentang negara menyerang kelompok Hamas salah satunya negara Iran lewat proksinya Houthi dari negara Suriah selalu menyerang Israel. Lalu 2 jenderal dan 5 militer biasa Iran di Suriah dibunuh Israel. Lalu Iran dengan drone dengan hulu ledak seluruhnya ada 300 ditembakkan ke Israel. Hanya saja pelurunya tidak hanya melukai 1 orang warga Israel. Kemudian Israel menyerang Iran di kota Isfahan dan bandara udara Iran.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin jangan suka mengutuk negara Israel dan mengajak negara-negara Arab secara bersama melawan Israel, walaupun beberapa negara Arab menolaknya. Sikap negara Indonesia ini bisa dibuat Israel alasan menyerang Indonesia. Timbul pertanyaan, apa negara Indonesia sudah lebih kuat dari negara Iran sebagai negara terkuat di daerah Arab, dan negara Mesir kalau merasa lebih kuat dari negara Iran dan Mesir tidak apa mengutuk Israel, tetapi dengan risiko kemungkinan Israel akan menyerang Indonesia. Ditambah lagi waktu perang Yom Kippur sekitar tahun 1967, 5 negara Arab yang dikendalikan negara Mesir menyerang Israel, dan 5 negara Arab tersebut dikalahkan Israel hingga daerah Israel bertambah luasnya sebanyak 50%. Harapan saya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin jangan suka mengutuk Israel, jangan sampai ada alasan Israel menyerang Indonesia dan bisa memicu perpecahan sesama anak bangsa, karena sebagian penduduk Indonesia beragama Kristen pada umumnya pendukung Israel karena satu iman. Pada umumnya tinggal di wilayah Indonesia seperti daerah Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, daerah Kalimantan, Maluku Utara, dan lainnya, daerah Batak, di Pulau Samosir dan tempat lainnya. Ketiga, kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 saat hari libur Israel, hari Sukkot, diserang kelompok Hamas pihak Israel hingga masyarakat sipil Israel mati lebih 1.000 orang yang terdiri dari anak bayi, orang tua, anak kecil, anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh juga, menyandra lebih 100 orang di jalur Gaza dan Rafah. Atas penyerangan kelompok Hamas kepada Israel, Yusuf Kala memuji tindakan Hamas menyerang Israel tepat sekali. Demikian juga Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak pernah memarahi kelompok Hamas, malah mengutuk Israel atas pengeboman kelompok Hamas atas kematian masyarakat sipil hingga saat ini sudah mencapai 30.000 orang dengan alasan kemanusiaan. Sepertinya Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sependapat dengan kelompok Hamas, ingin menghilangkan Israel dari peta dunia. Justru Presiden Palestina memarahi Yahya Sinwar, pimpinan kelompok Hamas, karena gara-gara kelompok Hamas menyerang Israel membuat menjadi dalil atau alasan Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah sampai kelompok Hamas musnah dari peta dunia. Sampai putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak melarang Israel menyerang, maksudnya PBB tidak melarang Israel menyerang kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah untuk membela diri dari serangan kelompok Hamas yang membunuh masyarakat sipil hingga mati lebih 1.000 orang, ditambah menyandra lebih 100 orang di jalur Gaza dan Rafah, karena tujuan kelompok Hamas menyerang untuk memusnahkan Israel dari peta dunia. Kalau kelompok Hamas tidak menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok Hamas akan dapat hidup berdampingan dengan negara Israel serta mendapat bantuan dari Israel termasuk kebutuhan gas, air bersih, dan kebutuhan lain. Tetapi gara-gara kelompok Hamas menyerang Israel duluan, sebagian dalil atau alasan Israel membombardir kelompok Hamas hingga punah dari peta dunia. Sampai sekarang masyarakat sipil kelompok Hamas bingung mau bertempat tinggal di mana, sedangkan jalur Gaza dan Rafah sudah dihancurkan dan tidak boleh tinggal di jalur Gaza dan Rafah lagi. Mengungsi ke daerah Mesir dan negara Arab lainnya tidak boleh masuk wilayah hukumnya, walaupun sesama yang beragama Islam. Melihat tudingan Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada Yahya Sinwar, pimpinan kelompok Hamas, bisa nanti alasan Israel menyerang negara di Indonesia karena Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin senang
mengutuk Israel dan Yusuf Kala memuji penyerangan kelompok Hamas ke Israel. Karena Israel sudah mengancam negara yang melarang Israel menyerang jalur Gaza dan Rafah akan menghadapinya, termasuk negara Indonesia menghalangi Israel dan melarang menyerang kelompok Hamas, termasuk negara Amerika Serikat, termasuk melarang jangan sampai menyerang Rafah. Tetapi Benyamin Netanyahu tidak peduli, sehingga Israel tetap menyerang Rafah hingga kelompok Hamas musnah dari peta dunia. Penentang negara menyerang kelompok Hamas, salah satunya negara Iran lewat proksinya Houthi dari Suriah, selalu menyerang Israel. Lalu 2 jenderal dan 5 militer biasa Iran di Suriah dibunuh Israel. Lalu Iran dengan drone dengan bulu ledaknya seluruhnya ada 300 ditembak ke Israel. Hanya saja pelurunya hanya melukai 1 orang warga Israel. Kemudian Israel menyerang Iran di kota Isfahan dan bandara udara Iran tersebut. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang suka mengutuk negara Israel dan mengajak negara-negara Arab secara bersama melawan Israel, walaupun beberapa negara Arab menolaknya. Sikap negara Indonesia ini bisa dibuat Israel alasan menyerang Indonesia. Timbul pertanyaan, apa negara Indonesia sudah lebih kuat dari negara Iran sebagai negara terkuat di daerah Arab dan negara Mesir? Kalau merasa lebih kuat dari negara Iran dan Mesir, tidak apa mengutuk Israel, tetapi dengan risiko kemungkinan Israel akan menyerang Indonesia. Ditambah lagi waktu perang Yom Kippur sekitar tahun 1967, 5 negara Arab yang dikendalikan negara Mesir menyerang Israel, dan 5 negara Arab tersebut dikalahkan Israel hingga daerah Israel bertambah luasnya sebanyak 50%. Harapan saya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jangan suka mengutuk Israel, jangan sampai ada alasan Israel menyerang Indonesia dan bisa memicu perpecahan sesama anak bangsa. Karena sebagian penduduk Indonesia beragama Kristen pada umumnya mendukung Israel karena satu iman. Pada umumnya tinggal di wilayah Indonesia seperti daerah Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, daerah Kalimantan, Maluku Utara, dan lainnya, daerah Batak di Pulau Samosir dan tempat lainnya. Sekian dan terima kasih.